Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya kalian telah belajar tentang bidang koordinat dan mengenal yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Ingat, yang mendatar ini adalah sumbu X dan yang tegak ini adalah sumbu Y. Ingat ya. Nah, bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Perhatikan pada layar. Pada bidang koordinat yang saya miliki, saya sudah punya 4 buah garis berwarna hijau. Kelihatan ya? Garisnya ada M1, M2, M3, dan M4. Ada 4 buah garis M1, M2, M3, dan M4. Bagaimana posisi garis M1 terhadap sumbu Y? Ada yang tahu? Posisi garis M1 itu adalah sejajar sumbu Y. Kenapa M1 dikatakan sejajar sumbu Y? Tahukah kalian apa itu garis sejajar? Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis itu tidak berpotongan walaupun diperpanjang. Kalau berpotongan seperti ini nih contohnya. Ini saya punya garis A, kemudian saya punya lagi garis B. Garis ini ketemu di titik ini. Nah, itu namanya berpotongan. Tapi kalau tidak ada titik temu atau titik potong, maka dia tidak dikatakan berpotongan. Apabila kedua garis tidak berpotongan ketika diperpanjang dan arahnya sama, maka dia dikatakan sejajar, seperti M1 dan sumbu Y. Kalian amati sumbu Y seperti ini, terus ke atas dan beserta arahnya sudah jelas di situ ya. Kemudian M1 juga sama, ketika diperpanjang terus ke atas dan sumbu Y diperpanjang terus ke atas atau ke bawah, dia tidak akan bertemu, tidak akan berpotongan, dan arahnya juga sama. Maka M1 dan sumbu Y dikatakan sejajar. Bagaimana kita nulisnya? Kita nulisnya gini. M1 sejajar sumbu Y. Boleh dituliskan seperti itu. Sejajar sumbu Y. Jadi tanda garis miring 2 itu artinya sejajar. Kemudian amati lagi garis M2 dan sumbu Y. Apakah dia sejajar? Iya, M2 dan sumbu Y juga sejajar karena ketika diperpanjang kedua garis ini tidak berpotongan. M2 juga sejajar sumbu Y. Lanjut, sekarang amati posisi M3. M3 sejajar sumbu Y? Iya benar, M3 sejajar sumbu Y. Lalu bagaimana dengan sumbu X? Apakah M3 sejajar sumbu X? Tidak. Kenapa M3 tidak sejajar sumbu X? M3, ini M3 ya, tidak sejajar dengan sumbu X. Karena, nih sumbu X, karena M3 dan sumbu X itu berpotongan di sini. Berapa koordinat titik potongnya? Ayo, masih ingat nggak? Misalnya di sini kita beri nama titik A. Berapa koordinat titik potongnya? 2,0. X-nya 2 dan Y-nya 0. Paham ya? Lalu bagaimana posisi garis M3 terhadap sumbu X? M3 terhadap sumbu X dia berpotongan, dia tidak sejajar. Dan tahukah kalian, dia berpotongan tegak lurus. Kapan suatu garis dikatakan berpotongan tegak lurus? Suatu garis dikatakan berpotongan tegak lurus apabila sudut yang dibentuk oleh kedua garis itu 90 derajat, membentuk sudut siku-siku. Seperti yang dibentuk garis M3 dan sumbu X. Nah, garis itu saling tegak lurus. Sudut yang dibentuk seperti huruf L ya. Tuh, seperti itu, siku-siku. Lalu bagaimana posisi garis M4? Kalian lihat M4 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ayo amati. Iya benar, M4 ini sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Kalau sejajar tadi kita bisa tuliskan seperti ini, sejajar
sumbu Y. Ini simbol sejajar ya. Lalu bagaimana kalau tegak lurus? Kalau tegak lurus kita tulisnya gini. Tuh, simbol tegak lurus. Bacanya M4 tegak lurus terhadap sumbu X. SB itu sumbu ya, saya singkat di sini menulisnya. Misal saya punya garis lain. Garisnya seperti ini. Kurang rapi ya, kita buat lebih rapi. Buat sebuah garis, nah seperti ini saja garisnya. Anggap ini sebuah garis lurus. Kelihatannya nggak lurus ya. Tuh, garis ini saya beri nama garis K. Kita memberi nama garis di ujungnya dengan huruf kecil. Menurut kalian, apakah garis K sejajar sumbu Y? Apakah garis K sejajar dengan sumbu Y? Iya, benar. Garis K tidak sejajar sumbu Y. Kenapa? Karena ketika garis K ini diperpanjang, kita perpanjang garis K ya. Garis itu bisa diperpanjang. Ketika garis K ini kita perpanjang, maka dia akan memotong sumbu Y. Kalau dia mempunyai titik potong, maka garis itu tidak sejajar. Lalu bagaimana posisi garis K terhadap sumbu X? Apakah garis K sejajar sumbu X? Garis K ketika diperpanjang dia tidak akan memotong sumbu X. Maka dikatakan garis K ini sejajar dengan sumbu X. Jadi sejajar itu tidak mesti garisnya sama panjang. Contohnya seperti garis K. Garis K cuma segini, sumbu X segini. Tetap dikatakan saling sejajar. Jadi ingat, sejajar itu tidak mesti sama panjang. Baik ya. Selanjutnya saya punya gambar lain, masih dalam bidang koordinat. Ada dua garis merah, di situ ada garis N1 dan N2. Bagaimana posisi garis N1 terhadap sumbu X? Apakah sejajar? Iya, tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Karena dia punya titik potong terhadap sumbu X. Di sini titik potongnya ya. Nah, ini dia titik potongnya. Berapa koordinat titik potongnya terhadap sumbu X? Ada yang bisa menyebutkan? Ingat, koordinat itu X dulu baru Y. X, Y. Berapa koordinat titik potongnya? 1,0 X1 dan Y-nya adalah 0. Jadi posisi garis N1 terhadap sumbu X tidak sejajar. Apakah berpotongan tegak lurus? Juga tidak. Dia membentuk sudut tumpul di sebelah sini dan sudut lancip di sebelah sini. Tidak membentuk siku-siku ya. Karena tidak membentuk siku-siku, maka dia tidak berpotongan tegak lurus. Posisinya hanya garis N1 memotong sumbu X di titik 1,0. Sekarang amati lagi N2. Apakah N2 sejajar sumbu Y? Juga tidak. Jadi N2 ini juga tidak sejajar sumbu Y. Dia juga memotong, berpotongan di titik ini ya. Demikian, semoga bermanfaat.